Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah dan cerah ini Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Allah anugerahkan iman dan Islam yang masih melekat dalam diri kita masing-masing. Semoga kita mampu mempertahankan iman dan Islam kita sampai nanti kita meninggal dunia, sampai akhir hayat kita. Kemudian Allah berikan kesehatan yang luar biasa yang mampu menunjang segala aktivitas kita semenjak bangun subuh tadi sampai saat ini. Semoga siapapun kita, dimanapun kita berada, para pemirsa semuanya, Allah berikan kesehatan yang luar biasa sehingga mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berikan kita usia yang panjang dan berkah, waktu yang berharga, sehingga pantas kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan terus mendekatkan diri kepadanya. Sembari kita terus menjaga ibadah-ibadah kita, baik yang wajib dan juga yang sunnah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pada pagi yang cerah ini kita akan memberikan satu wejangan baik untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya, yang mana kami teringat dengan sebuah nasihat yang sangat berharga yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kepada kaum muslimin dan termasuk pada kita semuanya. Apa nasihat beliau? Wa arba'atu tamna'ur rizq. Ada 4 perkara yang menghalangi rezeki kita dari Allah. Makanya yang 4 perkara ini jangan sampai kita lakukan, karena berbahaya bagi kita. Dengan makna rezeki yang sangat luas. Bukan hanya perkara harta benda, tetapi juga otak yang cerdas, kesehatan yang Allah berikan, rasa cinta dan kasih sayang antar keluarga kita. Apa kata beliau? Wa arba'atu tamna'ur rizqa. Yang pertama adalah an-naumus subha. Inilah perkara pertama yang mampu menghalangi rezeki dari Allah untuk kita semua, adalah kebiasaan tidur di pagi hari. Masya Allah. Sungguh Rasulullah mencela orang-orang yang hobi tidur di pagi hari, termasuk yang tidur di sore hari, di waktu maghrib sampai isya, kecuali karena udhur syar'i, karena kita sakit. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama, jangan sampai kebiasaan tidur pagi kita terus lakukan menjadi habit, padahal ini tak bagus. Oleh karena itu, coba kalau kita pahami kenapa Rasulullah melarang tidur di pagi hari, dilihat dari sisi manapun tetap akan tidak baik. Kita perhatikan dari sisi kesehatan. Siapapun yang hobi tidur pagi, maka sesungguhnya dia akan menjadikan tubuhnya sakit atau gampang sakit. Kenapa? Karena di waktu subuh itu seharusnya ada pertukaran, pergantian udara dari CO2 karbon dioksida diganti dengan oksigen O2. Karena diganti dengan O2, maka darah kita akan sempurna mengalir ke jantung, ke seluruh tubuh, bahkan ke otak kita ini. Makanya orang-orang yang suka tidur pagi, yang menumpuk adalah darah putih, sehingga dia tidak sehat, gampang sakit, minimal migrain, ya, migrain atau sakit kepala sebelah dan lain sebagainya. Jadi mari kita berhati-hati untuk tidak tidur pagi karena mengganggu kesehatan kita. Di sisi yang lain, kalau kita perhatikan dari hubungan harmonisnya keluarga, orang-orang yang hobi tidur pagi, maka di mana lagi mereka akan berkomunikasi dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Tidak ada lagi sapaan sayang, sapaan cinta antara ayah dengan ibu, antara orang tua dengan anak. Yang ada
semuanya mendengkur tidur di kasur yang empuk. Dan ini otomatis akan menghalangi rezeki atau nikmat Allah berikutnya, yaitu rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Masya Allah, sungguh berbahaya tidur pagi itu. Kemudian kita pandang dari segi rezeki secara makna biasa, rezeki secara real. Orang-orang yang suka tidur pagi itu, bagaimanapun kata orang Minang, rezekinya dipatok ayam. Kenapa demikian? Wajar, karena orang di pagi hari sudah siap dengan dagangannya. Bahkan ada yang sampai jam 3 dini hari, tapi dia bangun jam 8. Kemana rezekinya? Tentu sudah diambil alih oleh yang lain. Allah alihkan ke yang lain dan terhalang terhadap dirinya. Nah, inilah sebabnya kenapa Rasulullah sangat membenci atau tidak menyukai tidur pagi. Inilah penghalang rezeki yang pertama menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua, yang bisa menghalangi rezeki dari Allah Ta'ala itu adalah qillatus salat. Sedikit melaksanakan salat. Atau bahasa lainnya, malas salat. Untuk kita ketahui secara bahasa, salat maknanya adalah doa. Jadi bagi siapapun yang malas salat, enggan mendirikan salat, atau tak salat sama sekali, berarti mereka malas berdoa, malas meminta kepada Allah Ta'ala. Maka pantas rezeki mereka seret, terhalang, terhijab, karena mereka enggan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Padahal doa itu adalah cara terbaik bagi kita untuk bermohon, bermunajat, menangis, merengek kepada Allah Ta'ala, minta apapun kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa kita. Dan ini jelas bagi orang yang menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib, dan dia memperbanyak yang sunnah. Nah, inilah yang kedua yang mesti kita berhati-hati. Qillatus sholah, malas atau enggan mendirikan sholat. Satu lagi, sholat juga tiang agama. Bagi yang tidak sholat berarti tegakkan agama, sudah rugi berapa kali. Kemudian sholat adalah pemisah antara orang kafir dengan muslim, dan banyak alasan yang lainnya. Jadi mari kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tetaplah dirikan sholat agar rezeki kita lancar dari Allah Ta'ala. Jangan sampai malas mendirikan sholat, otomatis malas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kedua menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Adapun yang ketiga yang bisa menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah wal kasal. Malas, pemalas. Kalau orang Minang katakan bare iku. Nah, kebetulan saya orang Minang. Jadi mari kita jangan menjadi pemalas, mesti menjadi orang yang bersemangat dalam berusaha. Mahfuzat mengatakan manjadda wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. InsyaAllah ta'ala. Allah akan pimpin kita. Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita malas, rezeki yang mana yang kita dapatkan? Kesehatan yang mana kita dapatkan? Kejayaan yang mana yang akan kita dapatkan? Nilai bagus yang mana yang akan kita dapatkan? Kalau kita malas. Siswa ingin juara 1 di sekolah, tapi malas belajar, enggan belajar. Jangan pernah bermimpi, boy. Ya, mahasiswa ingin dapatkan IP 4, tapi enggan belajar, malas membaca. Woi, bangun. Jangan bermimpi di siang bolong. Dan inilah kelemahan yang ketiga. Musuh kita bersama, rasa malas. Ya, makanya tadi manjadda wajada, man kasila khasara. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia sukses. Namun barang siapa yang dia malas, maka dia akan gatot, alias gagal total. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang terakhir, yang mampu menghalangi rezeki Allah kepada kita, yang bisa menghabiskan semuanya, rezeki dalam makna yang luas, adalah al-khiyanah. Ingat, yang keempat, al-khiyanah, berkhianat. Siapapun yang berkhianat, maka sungguh dia telah menghancurkan rezekinya sendiri. Dia sendiri yang sengaja menghijab rezekinya dari Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang berkhianat tidak ada yang sukses dalam kehidupan. Banyak contoh dalam hal ini. Ya, orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang yang berkhianat, termasuk hari ini. Apa contohnya? Seorang pegawai, seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Ketika dia bekerja, per bulannya dia mendapatkan gaji sekian juta.
Namun ketika mereka melakukan khianat terhadap majikannya, terhadap pimpinannya, tentu akan ada hal yang sangat-sangat merugikan dia. Apa itu? Dia akan dipecat. Kenapa dia dipecat? Karena dia berkhianat kepada pimpinan. Karena dia berkhianat kepada majikannya. Sehingga gaji yang seharusnya didapatkan per bulan 3, 4, sampai 5 juta bisa tidak dapat apa-apa. Karena tidak lagi bekerja. Karena sudah dipecat. Ini efek dari khianat. Termasuk mungkin ibu-ibu. Ya, maaf ibu-ibu ya. Yang Allah berikan suami yang baik, suami yang soleh, lalu suami memberikan kepada kita uang jajan per minggu 3 juta. Ya, alhamdulillah. Tiba-tiba baru 5 hari sudah habis. Minta lagi. Mungkin pertama kedua suami kita aman. Tapi setelah 3 kali ditelusuri, ternyata ada markup dana belanja rumah tangga. Ya, kita sunat dana itu. Lalu suami tak percaya lagi. Ini bisa berakibat besar. Akibat yang paling kecil mungkin akan dikurangi belanja kita. Akibat paling besar, na'udzubillah min dzalik. Maka suami boleh mentalak kita lantaran apa? Lantaran kita berkhianat pada suami. Na'udzubillah. Nah, inilah nasihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kepada kita bersama yang mesti kita waspadai. Jangan sampai 4 perkara ini kita lakukan, karena bisa menghalangi rezeki dari Allah Ta'ala pada kita semuanya. Rezeki dengan makna yang sangat luas. Ya, mungkin bisa jadi adalah harta benda, rasa cinta dan kasih sayang, atau mungkin otak yang cerdas, termasuk kesehatan yang Allah berikan. Oleh karena itu, mari, saudaraku semuanya, para sahabat, mari kita ya hilangkan kebiasaan jelek. Yang pertama, tidur pagi. Yang kedua, malas sholat. Yang ketiga, rasa malas secara umum. Yang keempat, hindarilah berkhianat. Demikianlah aku qauli hadza, astaghfirullah.